Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah Kang Maha Agung dengan balasan yang terbaik. Ya, karena via sholawat itu channel ini dapat eksis dengan tangguh, dengan kokoh, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, sehingga menjadi sebuah keharusan lah bagi kita untuk berterima kasih dengan cara mendoakan beliau-beliau semuanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, yang di mancanegara maupun yang di dalam negeri, dengan sebuah harapan untuk selalu menjadi anti skip dan anti download, ya, tidak pernah nepe. Bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Selalu always selalu. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share saja, tapi linknya dari channel-channel kajian yang ada, ya. Mungkin ini salah satu channel favoritmu, ya. Kan banyak itu channel-channel kajian kan. Kalian kan juga tentunya hanya nggak di sini saja gitu. Nah, mungkin atau seandainya ini salah satu channel favoritmu dan kamu ingin men-share, boleh, tapi linknya, ya, jangan diunduh lalu diedit lalu diunggah ulang, jangan, ya. Oke. Apabila untuk keperluan tertentu, misalkan kamu perlu sebagai data literasi atau apapun namanya, silahkan konfirmasi dulu lewat WA. Misalkan Gus Beti, saya mau mengunduh video jenengan yang tajuknya ini untuk kepentingan ini, nah, gitu boleh, silahkan ajukan. Nanti aku pelajari dulu, kalau memang oke, kepentingannya seperti apa, ya silahkan gitu, ya. Oke, berikutnya atas doa-doa baik kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Aku ucapkan terima kasih dan aku juga mendoakan semoga kalian semuanya juga mendapatkan kebaikan dari doamu yang kamu panjatkan kepada Gusti Allah yang kamu agung untukku, ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi begitu, sesama saudara muslim kita saling mendoakan kebaikan untuk kita bersama. Kopinya sudah last terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Aku 2 atau 3 hari yang lalu menjanjikan kalian akan mengunggah sebuah video, ya, yang itu video lama. Jadi nanti tolong kalau kurang jelas pakai headphone, ya. Ini ada 10 atau 10 tahun lebih, mungkin 10 tahun yang lalu, yang saat itu aku belum bermain di dunia maya. Jangankan di YouTube, di Facebook pun belum, ya. Jadi belum menyentuh dunia maya lah, ya. Dan peristiwa ini terjadi ketika Forum Dakwah Arimatea itu melakukan Munas, ya, di Jogja saat itu, ya. Jadi ini sudah lama dan kita rekam itu, ya, untuk kepentingan pribadi. Artinya kan kita rapat Arimatea se-Indonesia itu kan, ya, untuk internal saja sih gitu. Nggak ada, pada saat itu nggak kepikir, orang namanya aja belum main ke dunia maya, ya, ke YouTube pun belum, ya, kok ke YouTube, ke Facebook aja belum gitu, ya. Jadi nggak ada kepikiran ke sana. Makanya kita shooting itu, ya, teman-teman shooting gitu, ya,
seala kadarnya itu, nggak ada pemikiran harus bagus, harus gini gini, enggak. Natural banget, natural banget. Jadi kalau nanti kurang jelas mungkin audionya atau videonya bahkan, ya mohon dimaklumi ya, nanti bisa didengar pakai headphone kalau kurang jelas ya. Karena memang ini dulu di shooting atau didokumentasikan dengan dengan apa adanya ya. Oke. Video ini berhubungan dengan yang kemarin menyapa aku di Mampir Ngombe, yang dia bilang rambutnya sudah gondrong lagi, sak meniko. Sak meniko itu bahasa Jawa, artinya sekarang ya. Sak meniko, rambutnya sudah panjang lagi sekarang gitu ya. Aku kaget, siapa ini? Dia pakai nama bukan nama dia, tapi pakai nama nama apa namanya? Nama lain gitu ya, nama sebuah ya. Kalau di kami dulu waktu SMP belajar sastra itu ada nama, istilahnya nama pena gitu ya. Nama pena. Seperti Gus Beti itu nama pena ya. Kalau nama asli awalnya kan Subandi T Sukoco. Nah, kalau Gus Beti itu nama pena. Saudara kita ini juga pakai nama pena, jadi aku nggak tahu siapa ini gitu. Ternyata setelah ada fotonya kecil ya, coba aku amati itu, oh aku kenal. Nah, beliau inilah saudara kita yang bernama Mas Agus Tan, ya Agus Tan. Kalau nggak salah aslinya Bojonegoro ya. Nanti supaya beliaunya kalau lihat video ini dikoreksi. Bojonegoro. Dari nama tahu ya. Jadi marganya Tan, artinya dari saudara kita suku Tionghoa ya. Tionghoa. Jadi Agus Tan. Nanti ada lagi yang apa Tan. Jadi nama siapa Tan, itu marga. Kalau beliaunya itu Agus Tan, marganya Tan ya. Pada waktu itu kita sedang Munas ya. Itu se-Indonesia datang semua. Nah, beliaunya juga datang, diajak ketua Arimatea saat itu ke Jogja, kita ketemu. Ya. Dan sudah menjadi kultur ya. Sudah menjadi budaya di kami di Arimatea. Setiap ada yang orang mau mualaf itu mesti kita seperti brainwash, seperti screening atau begitu ya. Dan itu biasanya yang ditugasi aku gitu ya, karena di Arimatea aku ada di bagian investigasi ya, membidangi ketua investigasi. Nggak tahu ini nanti mau pergantian aku ditempatkan di mana juga ya. Apa ada generasi baru aku tak jadi istirahat dulu, nggak tahu ya. Nah, karena aku di bagian investigasi ya, maka tugasnya jatuh ke aku gitu. Pengalaman itu diambil oleh Arimatea karena banyak cerita. Banyak itu artinya bukan hanya satu ya, 1, 2, 3. Yang mualaf beneran itu ya ada. Yang mualaf sejati itu ada. Tapi yang mualaf gadungan itu juga ya ada gitu loh ya. Jadi dari latar belakang pengalaman itu, Arimatea kan sudah bukan 1, 2 kali menangani kasus-kasus seperti itu kan. Jadinya tahulah dari pengalaman itu, maka setiap ada mualaf itu harus kita brainwash, kita ya interogasi gampangannya. Tapi kalau interogasi terlalu berat ya, seperti ada di kantor polisi gitu. Ya, bukan interogasi ya, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol. Ini baru dibikinin kopi nih. Ngobrol-ngobrol. Ya, tugasnya aku yang ditugasi. Ya, supaya kita menjajaki. Ini kira-kira ini kaleng-kaleng apa benar-benar mau masuk ke dalam Islam. Nah, di situ kita genceleng dulu.
gimana kerangka berpikirnya, kapan berpikir itu ada untuk bisa akhirnya memilih Islam, sebab berpikirnya apa. Dari sana kita coba gali motivasinya, ya, supaya kita tidak tertipu dengan yang kaleng-kaleng. Ya, jadi setidaknya kita ada usaha dulu. Ini kita amati, ini kira-kira mualaf beneran atau karena mualaf itu ada yang memang mencari kebenaran, ada yang karena materi, ya. Nanti yang karena materi ada, nanti kalau masih aku cari, kalau filenya masih ada coba aku bagikan juga, ya. Jadi karena materi ya tujuannya duit gitu, ya. Oke. Jadi di situ aku ajak dia ya seperti apa ya, penjajakan gitu, dan ini tonton oleh peserta Munas, tapi internal kan, itu punya gawenya kan internal Arimatea, ya. Arimatea se-Indonesia itu datang semua, ditonton. Nah itu kita abadikan. Nah, ini nanti sama Gerai itu dibagi karena nggak, ya maklumlah insiden banget, nggak direncanakan, karena ketika tim Arimatea Malang berangkat ke Jogja juga nggak tahu kalau mau ada mualaf gitu. Jadi kita biasanya orang-orang lapangan itu mainnya insting doang. Oh ini ada begini maka insting bekerja, kita harus begini gitu. Jadi shootingnya juga ya seperti aku bilang tadi, ya, geradakan. Jadi nanti supaya bisa sedikit apa ya, tersusun itu nanti per termin, per interval ada 5 atau iya 5 video nanti sama Gerai itu biar dibagi menjadi 5, ya. Nah, ini introduction-nya supaya kamu nanti ketika nonton video itu kamu sudah paham, oh begini alur ceritanya, ya. Oke. Ini mukadimahnya, introduction. Setelah itu kan, setelah Munas kami sama-sama pulang nih. Sama-sama pulang. Aku dan teman-teman tim pulang ke Malang, ya. Teman-teman ada yang ke Aceh, ada yang ke Makassar, ada yang ke Samarinda, Jakarta, Bandung, ya. Pulang masing-masing. Termasuk mualaf kita ini, kalau nggak salah pulangnya ke Jakarta atau kemana ya, lupa aku. Memang aslinya aku dengar Bojonegoro dan sekarang di Bandung. Setelah itu selesai, nggak ada komunikasi, Dan aku juga seperti yang aku bilang, lama aku bisa dikatakan terlambat masuk ke dunia virtual itu. Dakwah virtualku itu terlambat, gitu loh, ya. Ya karena berbagai sebab lah, ya. Pertama karena pernah aku bilang kan, alatnya belum ada, toolsnya belum ada. Setelah ada yang bermurah hati, bunda kita, ya, baru beli Android, baru itu main ke dunia virtual, ya. Oke, jadi lama nggak ketemu. Di sana gimana aku juga nggak tahu, ya. Dia juga nggak pernah konfirmasi ke aku, si Mas Agustan ini putus. Ya sudah putus gitu, nggak ada komunikasi, ya. Ya aku sih berpikir dia sama Arimatea Jakarta gitu aja sudah. Sama aku pribadi nggak ada komunikasi, dan itu lama. Baru kemudian aku main di dunia virtual, masuk ke Facebook dulu, ya. Facebook, kalaupun ada video tapi jarang. Aku banyak nulis di Facebook, ya, banyak nulis. Itu teman kita yang dari Depok, yang Mas apa itu yang jago driver tuh, Mas Imam, ya. Banyak kan yang dari Depok, ya, khususnya Mas Imam itu ngikuti tulisanku sejak awal, dan dia biasanya lebih rindu ke tulisan. Orang seleranya masing-masing sih, ya, daripada ke video gitu, ya. Aku nulis, ya, video ada yang dimuat namanya di Facebook juga, tapi ya kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kontennya murni tulisan, bukan video. Baru di sana muncul nama Agustan gitu. Wah, aku ingat. Aku kan wajahnya masih ingat ini. Ya. Waktu dulu itu, waktu kita screening itu orangnya cool, kalem gitu. Mas Agustan itu cenderung pendiam, ya, mungkin karena awal, ya. Tapi sekarang sepertinya nggak pendiam. Kalau dulu pendiam, ya. Kita lihat pendiam, cool, kalem gitu, diam, tenang gitu orangnya.
Dari situ aku tahu, oh ini Agustan ini yang di Jogja kemarin. Ya, ya sudah berlalu gitu aja. Dan aku juga ya nggak pernah apa namanya konfirmasi. Tak lihat Agustan, terus aku lihat, oh dakwahnya bagus, bagus. Bahkan biasanya narasi-narasi yang dipakai itu keras ya, hard, nggak soft gitu ya, hard ya. Hitam putih gitulah. Kalau kata kami di Siantar itu belak-belakan. Gitu ya. Aku sempat dijapri oleh seorang teman gitu. Aku juga heran, kenapa dia menjapri aku? Apakah dia tahu sejarahnya Agustan gitu loh. Bahwa aku pernah men-screening dia ketika awalnya dia mau mualaf. Aku di Japri, dia minta tolong sama aku, Gus, tolong sih Agustan diingatkan jangan terlalu keras gitu ya. Kan dia narasinya tuh narasi yang hitam putih, keras gitu. Terus aku bilang, oh iya gitu aja. Aku juga nggak tahu apakah dia tahu sehingga dia memilih aku untuk ngomongin Agustan. Tapi sampai sekarang nggak pernah tak omongin. Kamu tanya nanti sama Agustus, pernah tak omongin? Enggak gitu ya. Karena ya aku cari momennya juga nggak ada, tapi sekarang sudah berubah ya sudah. Gitu. Meskipun ya masih keras juga ya, tapi relatif lebih sejuk daripada yang awal-awal dulu. Oke, begitu ya di dunia virtual yang Facebook gitu. Berikutnya jalan sejarah mengajak aku masuk ke dunia virtual YouTube. Gitu loh. Itu juga telat aku masuk di YouTube. Dan Agustan juga dia punya channel juga di YouTube. Gitu ya. Dia punya channel di YouTube. Dan aku melihat perkembangannya, apa yang ada di Facebook, apa dan di YouTube, aku merasa bangga. Terima kasih ya Allah. Bahwa ini bukan kaleng-kaleng mu'alaf ini. Ini adalah mu'alaf sejati, dan begitu dia masuk totalitas kafah, langsung terjun ke dunia dakwah. Itu membuat aku bangga. Jadi gini perasaanku, seolah-olah aku menanam dan pohonku tumbuh dan berbuah. Aku ulangi, dengar ya. Aku menanam dan pohonku tumbuh dan berbuah. Jadi dengan adanya eksistensi Agus yang seperti itu, aku merasa ikut senang dan aku bangga. Dia adalah tanamanku yang tumbuh dan berbuah. Ya, paham di sini ya. Jadi dia tumbuh dan berbuah. Tapi itu masih tetap nggak pernah komunikasi kami. Dia, aku gitu ya. Sudah aku lihat, oh ya bagus sudah. Gitu. Ya bagus sudah. Sebentar, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, terus sebelum pindah ke sini masih di kontrakan yang lama, dia japri aku. Waktu itu dia mau bikin markas dakwah, ingatku. Dia minta foto aku. Gitu loh. Dia minta fotoku. Aku tanya mau bikin apa? Mau bikin spanduk gitu ya. Ternyata benar. Jadi semua teman-teman yang aktivis dakwah ya, itu dia mintain foto dan dia pasang di spanduk di rumah dakwah dia, di markas gitu ya. Dan di situ ada fotoku. Jadi oh ya wes nanti tak kirim gitu. Tetapi ada sebuah cerita menarik. Ya. Ini supaya kamu bisa ikhlas. Ambil pelajarannya supaya kamu bisa ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Semua itu karena Gusti Allah, jangan karena yang lain. Kalau yang karena yang lain, kamu bisa kecewa. Dan itu merugikan kita justru. Kapan-kapan kita bahas ikhlas ya. Ikhlas itu pembaginya cuma satu, Allah. Kalau ada yang lain dia menjadi berkurang nilainya. Semakin banyak pembaginya, nilai itu semakin kecil.
1 dibagi 1 dia tetap 1, tapi 1 dibagi 2 mengecil, 1 dibagi 3 juga mengecil, 1 dibagi 10 lebih mengecil lagi. Pembagi itu menentukan keikhlasan kita. Tapi kalau kita hanya kepada Allah, maka keikhlasan itu 1 dibagi 1. Kita hanya berbagi kepada Allah saja, maka semuanya akan selesai. Ya, aku kan tanya, ini Agus jadi pembicaraan ini, Agus sudah bintang lah ya, viral kalau bahasa sekarang, kalau bahasa awak dulu masih zaman-zaman aku sudah menjadi bintang, sudah menjadi pembicaraan, sudah terkenal, sudah top. Bahasa kalian viral, sudah viral. Aku belum, kan aku terlambat gitu. Tapi aku ngikuti terus perkembangan dakwah dia di virtual ya. Ketika dia tanya gambar sama aku, minta foto aku, Gus bisa minta fotonya gini. Terus aku tanya untuk apa? Oh, untuk bikin spanduk gini. Oh ya, oke gitu. Aku kembali tanya. Tanyaanku begini, kamu kenal aku dari mana? Harapanku sih ya, ketika dia minta fotoku atau gambarku, itu terkait dengan memori ketika dia awal-awal mualaf, aku yang men-screening dia. Harapanku itu begitu. Tapi nggak tahu apakah dia memang itu lupa, apakah ingat cuman dia menyampaikannya keliru, nggak tahu aku. Yang jelas ketika aku tanya, lah kamu kenal aku dari mana gitu. Seharusnya kan dia jawabnya begini, loh kan Gus Betik dulu yang men-screening saya waktu saya mau mualaf. Seharusnya kan begitu, karena peristiwanya begitu sekitar 10 atau berapa tahun yang lalu. Tapi dia nggak jawab begitu. Loh, dari mana kamu kenal aku gitu? Dari YouTube Gus. Oh ya sudah gitu. Tapi dalam hati aku dari YouTube gitu. Iya. Artinya bagi aku itu sedikit membuat hentakan, iya ya. Loh, ternyata dia kenal aku dari YouTube gitu. Padahal harapanku enggak. Seperti tadi itu dia akan jawab, loh, Gus Betik kan dulu yang men-screening saya. Gitu. Ketika awal-awal saya mau mualaf gitu. Harapan saya kan begitu. Ternyata tidak. Kamu kenal aku dari mana? Dari YouTube, dia bilang. Artinya aku adalah menjadi sosok yang terlupakan. Paham di sini? Karena jawaban dia kenalnya dari YouTube. Berarti peristiwa yang sekian lama itu dia sudah lupa. Jadi aku menjadi sosok yang terlupakan. Tapi bagi aku tidak masalah. Ya. Jadi kalau kamu nanti kamu merasa punya andil dan kamu menjadi terlupakan, kamu tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecewa. Justru kalau dia tumbuh menjadi pohon yang berbuah, kamu harus bangga dan harus dukung dia. Percayalah ya. Kemarin kita kan sudah belajar telanjang ya, bahwa nanti di akhirat itu semua nampak, nggak ada yang bisa disembunyikan. Yang baik ya nampak baik, yang buruk ya nampak buruk, nggak ada yang bisa disembunyikan. Ya, jadi kalau aku bilang tadi ikhlas, kita bergantungnya ke Allah. Jadi gini, kalaupun dia melupakan aku, karena kalau lihat jawabannya dia jelas melupakan peristiwa 10 tahun yang lalu. Itu bagi aku tidak soal, karena aku berusaha melakukan sesuatu apapun lillahi ta'ala. Dan itu dijelaskan dalam kajian kita kemarin di Mampir. Nanti kita di akhirat itu pasti telanjang. Jadi untuk apa khawatir? Karena kalau kita melakukan kebaikan sebesar jarah akan nampak juga, keburukan juga akan nampak. Jadi untuk apa dikhawatirkan? Meskipun kita terlupakan, tidak ada masalah. Ya, bisa kita lihat ya di surat surat Ghafir ya, surat yang ke-40 nomor ayatnya yang ke-16 begini. Yauma hum barizun la yakhfa alallahi minhum syai limanil mulkul yaum ilahil wahidil qahar. Ya, penjelasannya lihat ini.
Kita masuk ke terjemahannya ya. Surat Ghafir ya, surat yang ke-40 ayatnya yang ke-16 begini. Yaitu pada hari ketika mereka keluar, maksudnya dari kubur ya. Lihat ini lanjutnya. Tidak sesuatu pun keadaan mereka, maksudnya keadaan dari kita ini, yang tersembunyi di sisi Allah. Tidak ada, semua telanjang. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Stressing point yang mau aku sampaikan ya. Keadaan mereka ya, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Tidak ada. Jadi kalau kamu menjadi orang-orang yang terlupakan, tidak perlu risau, nggak perlu resah, nggak perlu gelisah, karena itu sudah tercatat di buku yang terjaga yang kita pernah bahas, Lauh Mahfud. Lauh itu loh, lembaran-lembaran, mahfud itu terjaga. Ya, jadi ada sisi lain yang bisa kamu ambil. Seandainya kamu terlupakan atau peranmu itu dilupakan, nggak ada masalah. Tapi tetaplah merasa bangga kalau kamu punya tanaman dan tumbuh. Maka aku ngajak kamu, ayo kamu menanam, berdakwah, sampaikan. Dan sebuah harapan dengan doa tentunya dan usaha, ada yang tumbuh supaya itu nanti amal jariah bagi kamu. Ketika kamu sudah menutup mata, sudah masuk ke dalam liang lahat, amal itu tetap berjalan gitu. Kamu tidak terkenal, kamu dilupakan, tidak ada masalah. Catatannya terus akan connect terus. Nanti menjadi bekal kita ketika dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi poin yang mau aku sampaikan, ayo menanam. Semoga tanamanmu tumbuh, berkembang dan berbuah. Kalau kamu terlupakan bukan soal. Dengan jalan bagaimana? Kerjakan sesuatu lillahi ta'ala dengan ikhlas. Ya. Ya seperti yang aku sebutkan ini ya. Jadi terlupakan aku. Peristiwa yang sekian tahun itu dia lupa. Jadi aku cuman jujur aku sempet lali dan ternyata dia lupa. Karena ketika tanya, lah kamu kenal aku dari mana? Dia jawab dari YouTube. Berarti kan yang 10 tahun yang ke belakang dia lupa. Ya, itu tidak perlu dipikirkan. Justru aku merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia. Dia adalah tanamanku, aku bercocok tanam dan dia tumbuh dan berkembang menjadi barisan, dan dia memilih barisan terdepan dalam dakwah ya, dan bukan mu'alaf kaleng-kaleng, dia adalah mu'alaf sejati. Bahkan informasi terakhir, anak istri dan keluarganya juga sudah bersahadat, berislam ya, alhamdulillah ya. Ini kan sebuah kebanggaan bagi kita bersama gitu ya. Jadi itu yang bisa aku bagikan. Nanti videonya kamu tonton, dan itu penggalan-penggalan karena maklumlah seperti yang aku ceritakan ya. Cari dari situ hikmah apa yang bisa kamu ambil untuk pengalaman hidupmu kelak ya. Oke, sampai di sini dulu introduction-nya ya. Dan untuk Kang Mas Agustan ya, aku bangga kamu masuk terjun langsung totalitas dalam dunia dakwah. Tunjukkan sampai nanti menutup mata bahwa kamu adalah mu'alaf sejati. Oke, selamat menyaksikan saudara-saudaraku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Iwan, karena kita khususnya daerah saya di Malang itu ada tiga mu'alaf yang kita sahadatkan dan akhirnya bermasalah gitu. Untuk diketahui oleh Mas Agus, memang dalam paradigma kami sebagai muslim, kami hanya boleh menghakimi sejauh apa yang kami lihat. Kami tidak boleh menghakimi hati. Karena itu Anda zaman Allah. Ketika Anda sudah bersahadat, berarti bagi kami darah Anda itu haram, bukan berpangsa.
Itu masalah dohir, masalah yang bisa dilihat gitu ya. Tapi masalah hati kita tidak tahu. Tadi Mas Agus kita suruh bertanya tentang Islam, Mas Agus mengatakan cukup. Sekarang dan saya bertanya, kenapa Mas Agus pindah ke Islam dari Kristen? Gitu. Artinya apa? Pasti dalam Kristen berdasarkan paradigma berpikir Mas Agus ada masalah. Kalau nggak ada masalah, mau apa pindah? Jadi gini, saya ingin Anda main dalam parameter yang saya kendaki, yaitu logika, bukan perasaan. Perasaan itu sekarang saya suka, besok lagi saya nggak suka. Tapi logika yang aksiomatis, ini semua orang bilang mik. Ya, di sini saya tanya satu-satu mik. Ini aksiomatis. Besok lagi juga ini mik. Nggak berubah menjadi es lilin nggak? Besok juga mik. Nah, itu aksiomatis gitu loh. Nah, itu logika kerjanya. Saya ingin Anda menerima Islam itu secara logika. Karena Al-Quran itu memberitakan kita bahwa Allah mengutus hamba-hambanya yang tidak menggunakan akal. Gitu. Jangan menggunakan perasaan. Karena kalau Anda pakai perasaan, apalagi istri Anda masih bermasalah, itu bisa menghantam akidah Islam yang sudah Anda dapatkan untuk beralih balik ke Kristen. Paham ya? Tapi kalau logika akal, oh ya Islam itu sudah benar, kok sampai mampus, itu tetap Islam. Gitu. Nah, sekarang tolong jelaskan kepada saya, untuk juga sebetulnya kepada teman-teman ini semua, ada masalah apa sih di Kristen sehingga Anda memilih Islam? Baik, karena ini dipertanyakan, saya sangat senang sekali ya. Artinya ini supaya jelas ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi begini, perlu diketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak ya sekali lagi saya minta maaf ya, sekali lagi bahasa keislaman saya mungkin tata bahasanya kurang bagus ya. Jadi ada bau-bau yang seperti itu ya. Jadi mohon dipahami. Jadi sejak tahun 2008 ketika saya memegang satu jemaah di Sumbawa, saya membaca satu ayat bahwa itu disebutkan dengan jelas, juru selamat itu akan datang kepada bangsa Mesir, dan bangsa Mesir akan menjadi bangsa yang nomor satu. Lalu dikatakan bangsa Asur yang kedua, dan bangsa Israel menjadi yang ketiga. Ini yang menjadi kebimbangan saya. Sedangkan satu konsep pemahaman kekristenan bahwa Yesus itu hanya datang kepada umat yang dipilih, bukan kepada bangsa Mesir, bangsa Asur. Itu satu itu ya. Kalau saya mau berbicara tentang ayat yang lain banyak, tapi yang jelas ini yang membuat kegelisahan di saya. Ditambah realitas di lapangan, di pelayanan, seperti yang saya sampaikan ke Pak Diki, saya mempunyai testimoni, tapi ini guru saya, maaf saya panggil guru, Tuan Guru itu sebuah panggilan yang sangat terhormat di Lombok ya. Testimoninya sudah saya kasihkan ke Pak Diki mengenai maaf Bapak Ustadz yang di tadi belum sampai sana, padahal ini menjadi persoalan besar karena di tahun kemarin itu sekitar 200 orang di sekitar Solo ini yang disaukan mulai dari Surabaya sampai Jakarta, dan disebutkan angkanya M itu Pak, ada itu, masih ada testimoninya. Ini yang membuat hati saya terpukul. Betul, jelas orang berpindah ke satu kepercayaan itu harus ada alasan yang kuat. Itu yang membuat saya terpukul. Saya orang misi, saya juga mengembalakan. Ini yang membuat hati saya teriris-iris, sehingga saya ketika beliau berada di Aceh, saya berulang-ulang karena saya stres, jujur, karena saya sudah tertekan, saya tidak bisa menerima sebuah kenyataan seperti ini. Betapa murahnya nilai keselamatan. Batur Rahman Al-Qasim sekarang detik ini diburu oleh Polda DIY karena dia dilaporkan oleh pendeta di DIY
DIY, dia membawa lari uang. Saya punya testimoni. Saya punya. Jadi ini yang membuat kenapa saya salah satunya ya saya katakan ini sebuah pencerahan yang membuat saya semakin berani melangkah. Kalau ini saya Islam, maaf ya, saya Kristen, uang saya sudah banyak ini. Tapi ketika saya masuk Islam, saya tidak mendapat apa-apa. Itu yang perlu dipahami. Maaf, Pak Diki pernah kasih uang saya? Tidak pernah. Apakah Pak Ustadz Yusuf pernah kasih uang saya? Tidak pernah. Jadi dasar inilah yang membuat saya melangkah, dan saya melihat seperti yang tadi kita bicarakan di dalam, bahwa konteks Trinitas itu dipaksakan. Artinya ketika Isa Al-Masih itu mati, bahkan ketika dia hidup, Trinitas belum ada. Nah ini yang membuat saya gelisah gitu. Artinya bahwa konsep ini kan sudah tidak bisa dipercaya. Dan kalau saya berbicara secara logika, bahwa secara keseluruhan Bible itu kan mengajarkan tauhidan, keesaan. Jadi mungkin itu beberapa alasan yang saya sampaikan. Jadi artinya pertama, saya sudah tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu yang kedua, saya sudah tidak bisa menerima prinsip-prinsip pelayanan di dalam Kekristenan. Dan sejauh ini kalau saya bandingkan berbeda dengan Islam. Nilai-nilai keislaman tidak ada kesana. Ya. Jadi sekali lagi contohnya, kalau saya andai kata seperti contohnya Faktur ini ya. Faktur Rahman Al-Qasim ini sudah mendapat duit yang banyak. Tetapi ternyata menurut penelitian daripada Pak Diki, dia kan bukan seorang ustadz, dia Islam abangan. Dan konteksnya memang mencari duit. Ya, jadi sebelumnya itu pun saya sudah mengalami hal-hal yang menggelisahkan, yang tidak mengenakan hati dan pikiran saya. Sehingga saya pikir setiap kita mencari sesuatu yang sifatnya hakiki, yang prinsip dan mendasar di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan saya pun juga memilih. Artinya memang begini, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi, sebuah keraguan. Tetapi saya melangkah dengan sebuah ketulusan. Ya walaupun nanti penilaiannya seperti apa, itu kembali kepada setiap pribadi. Tapi yang jelas ini yang dapat saya sampaikan. Jadi dasarnya seperti itu. Ya, kalau saya berbicara tentang ayat terlalu banyak nanti. Tetapi yang jelas seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak salah di Yesaya itu bahwa Isa Al-Masih datang kepada bangsa Mesir dan bangsa Asyur, lalu Israel menjadi yang nomor 3. Nah ini yang menjadi perenungan saya. Tentunya tidak ada setiap aliran kepercayaan yang menginginkan menjadi yang nomor 3. Tentunya kan yang terbaik, yang kita imani adalah yang terbaik, yang nomor 1. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Begini Mas Agus, kita pada waktu itu informasi dari siapa yang pernah ditinggal dari Aramain? Sotemadi. Satunya, yang putih, yang tadi bilang, yang putih yang rumahnya bukan, yang rumahnya di Batu itu loh, yang putih dari yang dapat orang ngantang putrinya. Rofi Al-Ngari ini Mas. Allah itu satu. Anda bisa ke Kristen Tauhid, bisa saya rekomendasikan ke Cahaya Hidup Romo. Anda bisa ke Saksi Yehova, itu sama. Kenapa harus berislam? Salah satu hal saya melihat ini seperti yang mungkin pagi-pagi pun saya katakan sama Pak Koirul ya. Salah satunya bahwa Islam itu realistis. Misalnya mau ini berpoligami, itu kan kembali kepada pribadi, mau atau tidak. Itu. Dan salah satunya bahwa masih ada sholat 5 waktu. Itu karena gini Pak, terus terang, saya di dalam Kristen yang sembahyang saya sendiri. Tiap pagi saya bangun, saya berdoa sendiri.
Dan memang ada beberapa jemaah yang ikut, tapi akhirnya luntur karena memang tidak ada hal seperti itu. Apalagi Protestan, apalagi Katolik. Saya kan dari Pantai Kosta. Jadi alasan saya seperti itu. Coba Pak Diki ingat apa yang saya sampaikan, karena masih ada sholat, masih ada menghadap kepada Tuhan. Jadi saya pikir ada kesempurnaan lah. Bagaimana kita mau diterima oleh Tuhan kalau kita tidak datang kepada Tuhan dengan rutin, misalnya seperti itu kan. Jadi itu yang paling mendasar bagi saya. Ya mungkin Anda salah menyampaikan aja, bukan masalah sholat, bukan apa, itu di tempat lain juga ada sholat kok. Realistis, realitas, logika, itu sebetulnya yang paling terpegang. Satu-satunya agama di dunia ini yang paling sesuai dengan logika akal manusia, Islam. Saya mau kupas satu-satu. Konsep dosa waris itu bermasalah. Bagaimana bapaknya yang bersalah, anaknya yang dihukum? Itu. Jadi itu yang harus saya pegang, bahwa Islam itu satu-satunya, bukan saya satu loh ya, satu-satunya yang paling sesuai dengan logika akal. Itu pesan dari saya, oke? Oke. Terima kasih. Itu sebatas kami bisa menginterogasi Anda, tapi semoga Anda masuk Islam. Anda saudara saya, sebatas apa yang saya lihat. Tapi saya tidak tahu apa dalam hati saudara. Amin. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Baik, saya kira orang memiliki gaya masing-masing. Terus salah satu gaya Ahmad ya, malah keyakinan. Baik, saya kira coba mungkin nanti barangkali bahasanya ya kita bukan mencurigai ya. Jadi bahasanya tadi kalau Pak Iwan bilang saya bukan hanya ingin menambah keyakinan saya. Dan barangkali juga mungkin menjadi pembelajaran teman-teman lain di daerah. Saya kira begitu ya. Jadi insya Allah tadi seperti Pak seperti bilang, semua adalah yang tahu hanya beliau dan Allah. Sementara kita ini hanya bisa melihat raga dan keyakinan. Demikian silakan. Besar.